kasus kegawat daruratan di penyakit dalam. Jadi yang berdarah-berdarah itu nggak selalu masuk ke dokter bedah, enggak. Yang berdarah-berdarah itu nggak selalu masuk ke dokter objin gitu. Dulu waktu saya koas itu dikatakan ini kalau koas penyakit dalam sama bedah nih, kalau pokoknya berdarah-berdarah masuk bedah, ya berdarah kecelakaan iya, tapi kalau perdarahan saluran cerna ya masuknya ke penyakit dalam ya. Apalagi ada juga perdarahan dari saluran jalan lahir, hamil, nah, itu masuk objin ya, nggak masuk ke bedah. Nah, perdarahan saluran cerna ini masuk ke kompetensi 3, artinya adik-adik semua bisa menata laksana awal. Ingat, penata laksanaan awal dulu, stabilisasi dulu, baru lapor. Jangan terbalik, lapor dulu terus lalu stabilisasi, jangan. Nah, sehingga stabilisasinya itu tujuannya adalah untuk mengurangi cedera organ lebih lanjut ya, karena karena komplikasi perdarahan itu adalah terjadi shock hipovolemik ataupun terjadi anemia karena perdarahan yang akan menyebabkan hipoksia jaringan, yang akan menyebabkan juga kerusakan organ lebih lanjut nanti ya. Nah, perdarahan saluran cerna ini masuk ke kompetensi dokter umum 3B. Artinya, adik-adik semua harus menata laksana awal. Menata laksana awal, apa sih yang harus dilakukan? Nah, terkait sudah tata laksana awal dan kondisi sudah stabil, kemudian akan melanjutkan lapor ke DPJP, kemudian setelah lapor DPJP akan tata laksana lebih lanjut. Ya, karena beda penyebab antara saluran cerna atas dan saluran cerna bawah gitu ya. Nah, oleh karena itu kita harus mengetahui dulu nih anatomi dari saluran pencernaan gitu ya. Jadi saluran pencernaan itu ada dua track ya. Pertama track atas dan track bawah. Nah, track atas dari oral cavity, faring, esofagus sampai dengan lambung, kemudian pankreas, duodenum, ileum, kemudian jejunum ya. Jejunum dulu, baru ileum di ujung sini. Nah, ini cecum masuk ke atas. Kolon ascendent, transversum, descendent, sigmoid, kemudian ini rectum. Nah, sebetulnya dari embriologi saluran pencernaan itu ada 3 jenis. Ada hindgut, ada juga ada 3 pembagian ya. Nah, 3 pembagian tersebut yang akan secara embrional ya akan terbagi, perdarahannya berbeda. Jadi truncus celiacus ini kemana, kemudian arteria mesenterica inferior dan et superior itu kemana. Itu tergantung dari pembagiannya. Nah, batasnya atas sama bawah di mana? Nah, batas atas dan bawah itu bukan di cecum, bukan. Tetapi ada namanya di sini ligamentum traits namanya. Nah, ligamentum traits ini adalah suatu ligamentum yang menggantung intestinum crassum. Tepatnya itu perbatasan antara duodenum dan jejunum. Jadi dari lambung ya, duodenum, us 12 jari ya, masuk ke dalam jejunum. Nah, di sini ada namanya ligamentum traits. Nah, ini nih ligamentum traits nih. Ini kan duodenum ya, duodenum masuk ya. Kemudian jejunum. Nah, ini ada namanya ligamentum traits. Ligamentum inilah yang membagi antara saluran cerna atas dan saluran cerna yang bawah gitu ya. Ini penting sekali untuk menentukan apakah ini perdarahan saluran cerna atas ataukah perdarahan saluran cerna yang bawah ya. Nah, jadi kondisi perdarahan saluran cerna itu merupakan kondisi yang mengancam jiwa. Ingat, mengancam jiwa karena kalau perdarahan di tulang, fraktur gitu ya, ada perdarahan terbuka gitu, enak dibebat gitu, jahit ya. Tetapi ketika perdarahan saluran cerna bagian dalam itu susah nyarinya, perdarahannya di mana kita nggak tahu. Gitu. Nah, oleh karena itu perdarahan saluran cerna ini kita harus mahir. Ini berasal dari mana? Apakah perdarahan ini membutuhkan tindakan bedah atau tidak? Tidak sedikit juga kasus itu harus kita menggunakan tindakan pembedahan, yaitu harus di-open. Mungkin karena perdarahan saluran cerna akibat karena ruptur
aneurisma pada aorta abdominalis, misalnya seperti itu. Tapi itu bukan masuk dalam saluran pencernaan, itu masuk dalam abdomen. Ya. Nah, pada saluran cerna itu adalah di holoviskusnya. Jadi organ di dalam abdomen itu ada dua. Ada organ yang berongga, ada organ yang padat. Kalau organ berongga, ya saluran pencernaan. Kalau organ padat, contohnya adalah hati, ya lien. Nah, perdarahan pada hati dan lien justru akan menyebabkan perdarahan yang sangat fatal karena di situ banyak sekali pembuluh darah. Ketika ruptur, ruptur lien atau ruptur hepar, akan terjadi peritonitis pasti itu. Kenapa? Karena ada darah di dalam kalung peritoneum akan menyebabkan respon peritoneal. Nah, kemudian ini adalah penyebab dari perdarahan saluran cerna atas dan perdarahan saluran cerna yang bawah. Kalau perdarahan saluran cerna yang atas, kemungkinan penyakit peptic ulcer, misalnya gastric acid disease namanya, bisa spektrumnya bisa luas, bisa ulkus, bisa erosif, bisa erosif esofagitis, bisa juga pecahnya maloriwis, bisa juga yang paling banyak pada pasien sirosis adalah ada namanya varices esophagus yang ruptur. Nah, itu adalah perdarahan saluran cerna atas. Kemudian, perdarahan saluran cerna yang bawah bisa juga diverticulosis disease. Divertikular ini adalah suatu penonjolan dari usus, ya, karena dindingnya itu tidak mengandung unsur muskular, sehingga seperti umbai cacing di jejunum, umbai cacing di ileum gitu. Nah, itu adalah divertikul. Ketika dia pecah di perdarahan. Atau kolitis. Kolitis ini adalah suatu radang pada kolon. Radang pada kolon ini banyak penyebabnya. Kolitis ulceratif disebabkan karena penyakit imun sebetulnya itu. Kolitis ulceratif, irritable bowel disease namanya ya, atau Crohn disease, atau fisura anal, ya, atau kanker kolon yang tidak sedikit juga kasusnya ini. Angiodisplasia. Angiodisplasia itu adalah pembuluh darah yang mana pembuluh darah itu memiliki susunan yang berbeda, yang banyak sekali, sehingga di kolon itu ketika gerak sedikit aja dia ruptur pembuluh darahnya, akibatnya bisa perdarahan. Angiodisplasia itu merupakan lesi prekancer dari kanker pembuluh darah ya. Nah, kemudian ada namanya fisura anorektal. Fisura anorektal itu adalah suatu fisura ya, parit yang ada di dalam anorektal. Itu sangat pedih sekali ya, pedih sekali. Nah, itu adalah berbagai penyebab spektrum dari perdarahan saluran cerna atas maupun bawah ya. Nah, ini adalah keluhannya. GI tract bleeding kalau dibedakan, maka ditanya dulu, dok, saya ini buang air besar berdarah. Ditanya, darahnya itu segar atau hitam gitu. Kalau darah segar, kemungkinan itu adalah hematokesia. Tapi ketika kehitaman, kemungkinan perdarahan saluran cerna yang lebih atas lagi, ya, atau benar-benar seperti tir itu seperti aspal gitu ya, atau seperti kecap gitu ya. Nah, itu adalah suatu melena. Hematokesia itu darahnya tidak berwarna merah karena tidak bercampur dengan asam lambung. Sedangkan melena atau hematemesis, darah itu bergabung dengan asam lambung, jadi namanya asam hematin namanya, dan warnanya akan kehitaman karena bercampur dengan asam lambung. Nah, hematemesis melena ini merupakan tanda dari perdarahan saluran cerna bagian atas ya. Dibagi dua jenis, ada variseal, ada non variseal. Nah, sering saya tanya ke koas, kalau misalnya perdarahan saluran cerna ini, kamu mengira ini varises atau non varises dari mana? Jadi dibagi dua aja dulu, varises atau non varises. Yang varises enak, ya ruptur varises esofagus atau karena hipertensi portal. Hipertensi portal itu nggak cuma esofagus aja yang varises, tetapi pembuluh darah gaster pun varises. Karena kolateralisasi dari akibat dari hipertensi portal.
Nah, non-varicel ini disease namanya peptic ulcer, ulcus pepticum ya. Contohnya adalah gastritis erosiva juga, erosi aja. Tapi kalau ulcus lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi nanti perforasi dia, bisa menyebabkan peritonitis nanti ya. Nah, sedangkan hematokesia ini merupakan gejala dari lower gastrointestinal bleeding, dari bleeding dari saluran cerna bagian bawah. Bisa diverticulitis, bisa neoplasma, bisa IBD. IBD ini inflammatory bowel disease. Ada dua spektrum, colitis ulceratif dan Crohn disease. Nah, ini adalah spektrum dari GI tract bleeding, baik yang atas maupun yang bawah. Itu beda sekali. Makanya pada saat anamnesis, betul-betul kita harus tanya. Ini darahnya warna hitam, warna merah, kehitaman, atau gimana. Ya. Nah, kadang-kadang pada usia tua itu susah banget. Usia tua itu kan matanya rabun. Dia sulit untuk mengenali BAB-nya warna apa. Kalau kita tanya warna hitam, mungkin juga dia bingung karena kebanyakan ada usia tua anemia. Ternyata dia menggunakan Alliance gitu. Dia menggunakan Alliance jangka panjang karena sakit rematiknya. Nggak taunya dia itu anemia, masuk dengan HB-nya 4 misalnya. Karena perdarahan kronis kausa dari gastritis erosiva. Nah, itu banyak sekali kasus-kasus seperti itu. Ditanya, BAB-nya hitam enggak? Enggak, karena bukannya enggak, dia tuh nggak pernah merhatiin, apalagi usia tua, dengan kondisi mata yang rabun. Problemnya belum geriatri banget nih. Kalau geriatri kan susah gitu, matanya sudah berabur, agak susah. Nah, dibedakan antara GI bleeding yang lower dan upper, ya. Pertama adalah tipikalnya itu adalah hematemesis atau melena. Nah, kalau lower itu hematokesia. Gimana caranya mengetahui ini hematemesis atau melena dibandingkan dengan hematokesia? Kalau dia masuk rumah sakit ya gampang aja, pasang aja NGT, masuk dari hidung sampai lambung. Kalau bisa dikeluarin selangnya ternyata hitam, kemungkinan itu adalah hematemesis. Perdarahannya perdarahan di saluran cernanya bawahnya kemungkinan melena. Ingat, perdarahan melena itu hari ini melena itu perdarahannya yang kemarin, karena kan lama tuh ya. Apalagi fase usus yang tidak adekuat pada pasien-pasien dengan geriatri. Ya. Untuk mengetahui ya pasang aja NGT untuk melihat apakah masih aktif atau tidak tuh melenanya. Ya. Kemudian pada pasien dengan hematokesia, dengan melena, itu kadang-kadang ada darahnya merah loh. Kenapa? Tahu nggak? Ada juga pada pasien dengan menstruasi. Kenapa darah menstruasi itu tidak menggumpal? Tahu nggak? Kenapa darah menstruasi itu tidak menggumpal? Nah, ada juga yang mengeluh, menstruasi saya darahnya menggumpal, dok. Karena darah yang keluar itu sebanding dengan antikoagulan yang dihasilkan oleh mukosa uterus. Nah, tetapi ketika perdarahannya banyak, akibatnya antikoagulan itu tidak cukup mengkoagulasi, mengencerkan darah yang keluar, sehingga karena perdarahannya banyak, makanya menggumpal, merongkol dia. Nah, sama seperti pada pasien dengan ini, ketika darahnya banyak banget, darahnya udah nggak hitam lagi, jatuhnya darah segar, karena asam lambungnya itu tidak terlalu banyak bercampur dengan darah yang banyak, sehingga darah yang itu tidak sempat dihitamkan gitu, tidak sempat dihitamkan. Nah, itu adalah suatu kenapa perdarahan saluran cerna atas itu tidak melena. Mungkin aja hematemesis, melenanya ada, hematokesianya ada, karena perdarahannya banyak banget gitu. Jawabannya seperti itu. Nah, kemudian ada namanya bone perbandingan bone dan kreatin rasio itu lebih dari 30. Nah, perdarahan saluran cerna bagian atas itu kan sel darah merahnya itu pecah ya. Kemudian mengeluarkan namanya hem dan globin. Nah, globin ini adalah hasil suatu protein yang akan dipecah menjadi asam amino. Yang mana nanti asam amino tersebut
asam amino tersebut akan dipecah menjadi ureum. Nah, oleh karena itu akan terjadi peningkatan ureum dibandingkan kreatinin. Sehingga perbandingan ureum dan kreatinin ini lebih dari 30. Ureumnya 90, kreatininnya 3 misalnya gitu. Nah, hati-hati jangan sebut sebagai acute kidney injury duluan. Bisa juga disebabkan karena ureum tinggi disebabkan karena ada pendarahan saluran pencernaan. Ya. Nah, kemudian notice juga di pasien, apakah pasien itu sirosis, alkoholik, yang akan menyebabkan alcoholic fatty liver disease, kemudian NSAID, ya, kemudian ada Helicobacter pylori, ada atau tidak. Oke, itu adalah perbedaan antara GI tract bleeding lower dan upper, gitu ya. Nah, oke, saya akan bahas atas dulu ya, nanti bawah. Nah, upper GI tract bleeding adalah perdarahan yang muncul keluarnya adalah melena dan hematemesis, ya. Bisa disebabkan karena varises atau non varises gitu. Nah, sebagian besar pasien itu kondisi stabil. Tetapi kalau perdarahannya masif akan menyebabkan penurunan tekanan darah dan akan menyebabkan shock hipovolemic. Ya. Nah, kebanyakan umumnya biasa disebabkan karena strukturnya varises esofagus. Ya, kalau pada esofagus, sedangkan pada gaster ini varises pada gaster. Varises itu nggak cuma di esofagus, bisa juga di gaster. Karena kolateralisasi itu venanya vena gastroesofageal namanya. Gaster iya, esofagus iya, gitu. Sedangkan site pada duodenum itu bisa juga ulkus pada duodenum, ya. Nah, gastric varices atau esophageal varices ini disebabkan karena adanya suatu hipertensi portal. Hipertensi portal ini bisa karena sirosis, bisa non sirosis loh. Ada namanya, saya ketemu kasus portal hypertension non-sirotic portal hypertension. Jadi dia peningkatan tekanan intraportal, tetapi tidak disertai dengan yang penyebabnya bukan karena sirosis, bukan karena jepitan sirosis. Itu karena memang pembuluh darah di situ memang tinggi tekanannya. Ya. Nah, kebanyakan cuma 2 itulah, ya, gastric acid disease, kalau nggak pecahnya Mallory Weiss, atau disebabkan karena varices esophagus, ya. Nah, kalau dilihat dari tipe pendarahannya, ya, nah seperti ini, muntah seperti kopi. Nah, kalau melena, gimana caranya untuk menentukan melena atau bukan? Nah, kalau dia tuh ya, pup dia di kloset. Coba disiram. Kalau BAB-nya seperti ini, pekat kayak jelly seperti ini, ketika disiram, ya, jelinya ini menetap, kemudian di sini ada darah mengalir. Nah, itu ada melena. Melena itu ketika disiram dia berdarah. Sedangkan kalau misalnya BAB hitam yang hitam legam yang fesesnya itu keras, itu tidak akan berdarah, ya. Jadi ngomong ke pasiennya gini, BAB-nya hitam-hitam, disiram tuh berdarah nggak, keluar darah nggak, itu bukan. Kayak kalau bisa difoto, ya, kalau punya pasien nanti foto aja BAB-nya warna apa. Nah, ini adalah perdarahan dari saluran cerna bagian atas, ya. Nah, ini adalah muntahnya seperti ini, seperti kopi itu. Ada percikan-percikan, ini adalah suatu koagulasi dari asam hematik. Jadi Hb plus asam lambung. Ya. Nah, ini ada kasus 1. Jadi ada Nyonya L, 68 tahun, ke rumah sakit Abdul Muluk, buang air besar berwarna hitam sejak 3 minggu yang lalu. BAB hitam, ya. BAB hitam ini sudah 8 kali dalam 3 minggu. Mual muntah juga dirasakan. Muntah sudah dialami 3 kali dalam seminggu ini. Nah, kemudian nyeri ulu hati, ya. Nah, mengaku punya riwayat MAH 30 tahun. Nah, pasien minum obat anti nyeri, ibuprofen. Nah, itu ada kunci-kuncinya tuh, ya. Kuncinya. Nah, 68 tahun di geriatri itu. Geriatri, minum ibuprofen,
BAB hitam, nyeri perut juga dari riwayat mah. Nah, itu udah pas banget. Nah, harusnya yang ditanya apakah ada riwayat hepatitis B atau tidak. Bisa aja perdarahannya variseal. Jangan langsung tiba kita ngomongin perdarahan non variseal disebabkan karena ulcus pepticum nih. Jangan, tetapi kita harus tanya juga apakah ada riwayat penyakit liver di keluarga atau tidak gitu ya. Nah, tampak sakit sedang, CM, nadinya 88 ya, respirasi 20, tekanan darah masih normal ya. Ini semuanya normal. Kemudian pada rekapitul tidak dapat adanya benjolan, HB-nya udah 6 nih. Harusnya HB 6 nih nadinya udah meningkat, ini harusnya sudah kompensasi. Ini respirasi juga udah meningkat nih HB 6 nih. Hematokritnya 39, trombosit normal, leukosit normal ya. SGPT pun normal. Nah, uremnya pun harus naik nih. Ini harus naik nih ya. Kasusnya masih belum pas. Harusnya ini naik, nadinya juga harus naik nih, respirasi harus naik nih. Nah, ini ada kasus yang kedua, pasien 41 tahun dengan sakit kuning nih, ternyata sirosis dia. Nah, kemudian dia masuk ke rumah sakit karena nyeri perut 3 bulan, kemudian seperti tertusuk-tusuk dan sebagainya. Perutnya juga membesar 2 bulan, kemungkinan ini asites ya. Nah, ternyata dia muntah juga habis makan, muntah berisi makanan volume air mineral setengah gelas air mineral dan 3 kali dalam sehari. Kemudian BAB-nya warna hitam, gitu ya. Nah, kemudian pada pemeriksaan sebelumnya 6 bulan yang lalu pernah didiagnosis sakit kuning, ya, sekarangnya ikterik, ada ginekomastia, cembung, kencang, mengkilap, ini ciri-ciri dari asites ya. Nah, kemudian di sini ada HB-nya turun, bilirubin totalnya 4,8, direct 3,4, indeks 1,4, SGPT meningkat. Albumin turun, HbA1c positif. Nah, ini adalah 2 kasus yang kemungkinan sebagai pemantik teman-teman semua yang biasa kita temukan di praktek klinik. Yang pertama, kemungkinan ini penyakitnya adalah ulcus gaster, jelas sekali ya. Kasus yang kedua, kemungkinan ini adalah adanya varises esophagus yang ruptur yang disebabkan karena sirosis hati. Nah, ingat, kalau ada pasien dengan BAB hitam, muntah darah, muntah hitam, itu kemungkinan ada 2 di kepala kita. Kalau enggak variseal atau enggak non variseal. Variseal itu kemungkinan terbanyak adalah hepatitis B. Perlu ditanya ada kemungkinan ada enggak riwayat hepatitis B pada keluarga, minum alkohol atau enggak. Karena minum alkohol itu bisa menyebabkan sirosis hati yang disebabkan karena alcoholic fatty liver disease. Ya, DM juga bisa. Saya beberapa kali menemukan pasien dengan diabetes non-alcoholic fatty liver disease. Jadi perlemakan hati nggak diperbaiki, perlemakan hatinya diabetes yang nggak kekontrol, akhirnya terjadi suatu peradangan hati, NASH namanya. NASH ya, NASH, non-alcoholic steatohepatitis namanya. Akibatnya terjadi perusakan di hati, menyebabkan sirosis. Ya. Oke, nah, dari 2 kasus tersebut ya di anamnesis, nah, ini harus kita bedakan nih, ya karena perdarahan disebabkan karena varises esophagus yang ruptur dibandingkan dengan ulcus pepticum itu obatnya beda. Ada yang dikasih somatostatin, ada yang dikasih omeprazol saja. Nah, kalau yang variseal kita berikan somatostatin. Nanti saya jelaskan di belakang. Kalau non variseal bisa diberikan PPI, proton pump inhibitor. Ya, pada anamnesis, pada variseal harus wajib ditanya nih riwayat sakit kuning keluarga, menggunakan obat-obatan, ya, mulai suntik, tato, transfusi berulang, konsumsi obat hepatitis dan sebagainya, sama alkohol abuse. Nah, ini adalah penyebab dari adanya sirosis hati. Sedangkan pada non-variseal, lihat apakah dia memiliki riwayat penggunaan NSAID, ya, kortikosteroid. NSAID dan kortikosteroid bisa menyebabkan stress ulcer, ya. SSRI pun sama, menyebabkan peningkatan asam lambung. LMWH ini adalah suatu heparin, ya. Heparin yang menyebabkan perdarahan saluran cerna juga.
Alcohol abuse juga bisa, karena alcohol abuse ini bisa menyebabkan gastritis erosiva. Nah, pada pemeriksaan fisik, konjungtiva anemi sama, ya, slightly icteric, di sini tidak ada icteric. Nah, kemudian di sini ada asites, palmar erythema, spider nevi, caput medusae, ginecomastia. Ini adalah ciri-ciri dari tanda-tanda patognomonik dari sirosis hati. Nah, laboratorium ada bisitopenia, anemia tambah trombositopenia. Trombositopenia ini disebabkan karena defisiensi trombopoietin. Trombopoietin itu adalah suatu zat yang dihasilkan oleh hati yang mana fungsinya untuk menstimulasi pembentukan trombosit pada sistem hematopoiesis, sama seperti eritropoietin pada gagal ginjal. Kalau sudah sirosis, trombositopenia disebabkan karena trombopoietin defisiensi. Kemudian SGT dan SGPT-nya normal. Ingat, sirosis hati, hatinya sudah rusak. Hati yang rusak tidak lagi menghasilkan SGT dan SGPT, kecuali pada pasien dengan hepatitis viral akut. Kalau akut, SGT SGPT tinggi. Tapi ketika hatinya sudah sirosis, itu tidak lagi menghasilkan SGT SGPT karena sudah sirosis, sudah berbentuk jaringan ikat. Jaringan ikat itu adalah sebagai jaringan pengganti dari sterat dari sel hati itu. Nah, kemudian bilirubin meningkat, albumin juga menurun. Karena albumin menurun disebabkan karena penurunan sintesis protein. Karena fungsi dari hati memproduksi albumin sebagai sintesis protein. Kalau hatinya sudah terjadi kerusakan, diganti jaringan ikat, albuminnya akan rendah karena fungsi produksi dari hati pun menurun, ya, tidak berfungsi lagi. HBsAg atau anti-HCV-nya reaktif, ya, salah satu. Ada juga yang HBsAg negatif, anti-HCV pun negatif, ternyata dia ini adalah hepatitis hepatitis B atau C, hepatitis yang beda. Ya, bisa juga hepatitis B yang silent hepatitis namanya. Nanti ada beberapa pemeriksaan lagi lanjutannya. Nah, kemudian scoring, ada scoring APRI, ya, atau AST to ALT rasio lebih dari 1. Ini adalah scoring dari perdarahan dari varises esofagus. Sedangkan non-varises ini tidak ada scoring seperti itu. Oke, kita bahas satu-satu ya. Pendarahan saluran cerna bagian atas yang non-variseal. Nah, salah satu yang sering kita abai adalah pecahnya Mallory Weiss. Jadi Mallory Weiss itu ada seperti ini. Mallory syndrome ini seperti ini. Ini ada namanya esofagus, ya. Nah, di esofagus ini ada namanya mukosa yang tidak terlapisi oleh asam lambung. Dia bisa pecah, dia bisa bareng. Nah, itu namanya Mallory. Mukosanya laserasi robek, gitu. Robek akibatnya menyebabkan pendarahan. Itu namanya adalah pecahnya, robeknya Mallory syndrome namanya. Nah, biasanya nih pada pasien-pasien yang pengguna alkohol ini menyebabkan pengosongan lambung agak lambat, kemudian juga akan ruptur, akan luka pada saluran pada esofagus. Kemudian juga bisa disebabkan hiatal hernia. Hiatal hernia ini adalah esofagus itu kan masuk ke dalam lambung dari esofagus pars thoracalis, dari toraks masuk ke abdomen, itu kan masuk ke diafragma. Nah, ketika diafragmanya itu tidak kuat ototnya, dia akan terjadi hiatus hernia namanya. Hiatus hernia itu adalah hernia akibat dari kelemahan dari otot diafragma, sehingga esofagusnya itu agak panjang, ya, kemudian agak belekuk di abdomen. Nah, itu memungkinkan asam lambung itu terlalu tinggi dan akan terjadi reflux ke atas. Nah, faktor risiko menyebabkan robek pada esofagus secara longitudinal, gitu. Ya, ini adalah Mallory syndrome yang merupakan pendarahan saluran cerna bagian atas yang non variseal. Nah, untuk mengetahuinya, gimana caranya untuk hiatus hernia? Hiatus hernia itu didiagnosis dengan cara endoskopi bisa, tetapi agak susah kalau endoskopi, ya. Diberikan barium milk aja, minum kontras, kemudian di ronsen, nah, ya, baru kelihatan nanti ada hiatus hernia. Tidak.
Nah, yang penyebab yang kedua, spektikum ini merupakan spektrum dari gastrik lambung yang terlampau tinggi, faktor agresifnya terlalu tinggi, sedangkan faktor defensif menyebabkan erosi pada peptik sini ada ya, gastroprotective faktornya turun, tetapi injury pada mukosanya ini meningkat ya. Mukusnya rendah, produksi pembahasannya berkurang, aliran darah berkurang, epithelial selnya juga tidak regenerasi dengan baik, kemudian prostaglandin pun turun. Di mana prostaglandin turun ini menyebabkan proteksi dari lambung ini tidak terjadi secara optimal ya. Kemudian bisa karena asam lambung nih, asam lambung itu ada faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan gastrin, histamin, asetilkolin, nah ya, yang akan meningkatkan produksi asam lambung di sel parietal. Akibatnya terjadi suatu erosi perdarahan deh, jadi ya gejala-gejala bisa melena, bisa juga hematemesis ya, bisa juga dispepsia, bisa juga mual. Nah, ini adalah kebanyakan Oncospecticum ini ya disebabkan karena infeksi Helicobacter pylori. Pada secara epidemiologi di Indonesia itu banyak sekali yang Helicobacter pylorinya tinggi, positif pada saluran cerna. Nah, karena Helicobacter pylori ini memiliki suatu enzim yang akan merusak dari lapisan mukosa di dalam lambung, sehingga asam lambung bisa terlampau agresif merusak dari susunan mukosa di saluran pencernaan, ya, terutama di lambung. Tambah lagi ketika penggunaan obat-obat antiinflamasi non-steroid, yang mana akan menurunkan produksi dari prostaglandin. Prostaglandin ini adalah suatu zat yang digunakan untuk nyeri dan sebagainya. Pada pasien dengan nyeri, prostaglandin tinggi, sehingga diberikanlah obat NSAID supaya dia tidak nyeri, tapi efeknya ke lambung. Ya. Nah, ini adalah perdarahan saluran cerna bagian atas. Nah, ini adalah hematemesis, hematemesis melena, Ini adalah melena nih, hitam pekat seperti ini ya. Beda dengan hematokesia itu merah gitu ya. Merah dia. Nah, presentasikan pada perdarahan saluran cerna bagian atas bisa hematemesis, bisa emesis ya, bisa melena, bisa juga hematokesia. Nah, jadi kalau hematokesia tadi saya katakan kalau perdarahannya lebih banyak akan terdapat hematokesia juga karena karena darah terlalu banyak, asam lambung itu tidak lagi bercampur dengan darah. Jadi darah aja keluar mancur, akibatnya berwarna merah gitu. Nah, urusan fisik, apa yang didapatkan ya? Kalau misalnya perdarahan, pasti ada tanda-tanda shock, tanda-tanda penurunan dari volume darah ya. Pasti nadinya akan naik. Tekanan darah awalnya normal nih, tapi nadinya naik untuk mengkompensasi tekanan darah. Tapi ketika perdarahannya itu sangat masif, nadinya sampai naik, tekanan darah akan turun karena tidak bisa mengkompensasi. Kemudian konjungtivanya pucat, kapilari pilotemnya akan menurun ya. Kemudian kita harus periksa apakah ini varises atau non varises. Kita lihat ada stigmata sirosis hati atau tidak. Karena itu di anamnesis kita harus jelaskan bahwa ini perdarahan varisial atau non varisial nih. Ya. Kemudian takikardi dan hipotensi ortostatik ya. Kemudian pemeriksaan rektum. Nah, ingat nih, harus dilakukan pemeriksaan rektal C. Karena untuk mengetahui apakah perdarahan itu hitam atau perdarahannya hematokesia saja. Ya. Kemudian laboratorium yang harus kita cek apa? HB, hematokrit, urem darah, kreatinin. Ingat, perdarahan saluran cerna atas uremnya akan naik. Karena tadi yang saya jelaskan. Karena darahnya itu akan dipecah menjadi hem dan globinnya itu akan dipecah menjadi asam amino ini pecah menjadi ureum. Ya, jadi uremnya akan naik di dalam darah. Nah, kemudian kita jangan lupa periksa PTA-PTT karena untuk melihat apakah ini disebabkan karena sirosis atau tidak. Karena pada pasien sirosis INR-nya akan naik, ya, karena protombintannya naik. Ya. Tes fungsi hati, kemudian tes golongan darah di cross match untuk
menentukan apakah perlu dilakukan transfusi atau tidak ya. Pemasangan selang nasogastrik itu tidak rutin sih sebetulnya, tetapi kita untuk menentukan apakah perdarahan saluran cerna ini masih aktif atau tidak, ingat ya, masih aktif atau tidak, bisa dilakukan pasang selang nasogastrik. Dipasang air dulu, dikeluarin ya, dikeluarin, ketika tidak ada perdarahan, dicopot aja, nggak apa-apa. Karena untuk menentukan apakah perdarahan ini aktif atau tidak, kalau aktif ini kita harus agresif melakukan tata laksana lebih lanjut. Gold standarnya adalah endoskopi. Ya, endoskopi untuk menentukan ini benar perdarahan saluran cerna bagian atas atau bukan sih, gitu. Ya. Bisa juga endoskopi ini sebagai terapi, misalnya ketika ada varises langsung dijepit varisesnya, ya. Atau memang ketika ada gaster varises gaster itu harus dilakukan tindakan misalnya skleroterapi, dibakar di situ, kita koagulasi gitu ya. Nah, ketika di endoskopi ada namanya klasifikasinya Pak. Nah, ketika di endoskopi ulkusnya perdarahannya aktif memancar, sedangkan Forest 1B ini perdarahannya merembes, 2A pembuluh darahnya visible tidak berdarah, 2B bekuan, 2C ini bintik pigmentasi, dan Forest 3 yang paling bagus nih prognosisnya adalah ulkus dengan dasar yang bersih nih, Forest 1A, 1B, 2A, 2B, 2C dan ya, di sini adalah gambaran endoskopi pada saluran cerna pada perdarahan saluran cerna bagian atas. Nah, ada namanya skor Bloodford. Nah, Bloodford ini adalah suatu skor yang disusun untuk memprediksi, ya, untuk memprediksi ini butuh intervensi segera atau tidak, ya. Kalau intervensi segera itu contohnya di endoskopi. Kalau ada perdarahan langsung diikat, harus dijepit, harus dibakar di situ. Nah, bagaimana caranya? Periksa ureum. Ketika ureum lebih dari 25, skornya 6. HB-nya lihat, kalau kurang dari 10, 6. Perempuan kurang dari 10, 6. Tekanan darah sistolik, nadi, sama komorbid. Nah, kalau skornya itu lebih dari ini, nah, skor lebih dari 6 sebenarnya. Lebih dari 6 itu harus dilakukan tindakan intervensi endoskopi. Skor lebih dari 1 aja itu sudah masuk risiko tinggi, ya. Jadi ini adalah untuk menentukan apakah diperlukan tindakan segera atau tidak. Nah, ada juga namanya ROCAR score. ROCAR score itu untuk menentukan sama seperti prognosis pasien ini nih, bisa dipulangkan atau dirawat lebih lanjut, ya. Ini untuk prognostik faktor dari perdarahan saluran pencernaan. Ya. Tetapi ROCAR score ini membutuhkan endoskopi, sedangkan kalau Bloodford ini tidak butuh endoskopi. Kalau butuh intervensi segera pakai Bloodford, tapi kalau sudah endoskopi ini bisa kita pergunakan skor lokal untuk prognosis, ya. Apakah pasien ini perlu dipulangkan atau enggak, ya. Ini adalah bagian perdarahan saluran cerna bagian atas non variseal. Pertama initial assessment, ya. Ternyata ini adalah non variseal upper gastrointestinal bleeding, resusitasi kalau memang perdarahannya banyak, ya, tekanan darah turun. Bisa dilakukan PPI terapi. PPI ini diberikan dibolus PPI 2 vial, kemudian dilanjutkan dengan vial 8 mg per jam. PPI-nya itu omeprazol. Jadi bisa diberikan 2 vial dulu, ya. 2 vial omeprazol, dibolus cepat, kemudian di drip 8 mg per jam. Itu adalah pengobatan dari perdarahan saluran cerna bagian atas yang non-variseal. Karena peningkatan asam lambung itu akan menurunkan derajat perdarahan dan akan menurunkan kondisi perdarahan berulang, gitu ya. Nah, ini adalah setelah dilakukan PPI terapi di endoskopi selama dalam tempo 24 jam. Apabila tidak ada lesi, intervensi radiologi. Tidak ada lesi nih, intervensi radiologi. Kalau ketika ada lesi, lihat apakah lesinya high risk atau sudah ada clotting, ya, apakah ada
clotting tetapi dasarnya bersih. Nah ya, kemudian ini dilakukan endoskopi terapi. Endoskopi terapi bisa dilakukan tindakan misalnya dibakar di situ, kemudian di krioterapi bisa juga. Tindakan-tindakan tersebut juga spesies penyakit dalam harus yang dikerjakan sama konsultan gastroenterhepatologi. CPD umum tidak bisa. Ya. Kemudian di reassessment apakah bleeding recurrent atau tidak. Kalau iya, ya harus endoskopi ulang gitu. Atau pertimbangan tindakan bedah. Nah, kalau tidak ada, ya, bisa dilakukan discharge. Bisa pulang dengan pemberian obat PPI ya. Ini adalah tindakan seperti ini sebenarnya sudah spesialistik. Adik-adik di UGD menilai ini varisial dan varisial. Sampai di resusitasi cairan kasih PPI, lapor habis itu. Ya, lapor habis itu. Kalau bisa dihitung skor dari blood score-nya itu. Nah, kemudian pada pasien gastric ulcer, karena secara epidemiologi di Indonesia itu kehadiran Helicobacter cukup tinggi, harus dilakukan pemeriksaan anatomi, misalnya dimasukkan endoskopi, diambil jaringan sedikit, kemudian periksa Helicobacter pylori positif atau tidak. Atau tidak secara tidak langsung bisa urine breath test, UBT namanya. Urine breath test ini untuk mengetahui apakah ada indikasi terdapat Helicobacter pylori atau tidak, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah perdarahan saluran cerna bagian atas yang variseal. Nah, variseal ini seperti ini gambarnya tuh, berliku-liku. Nah, ini varisesnya nih, ya. Ini varisesnya nih ya. Varisesnya nih, varises. Nah, ini varises ini udah grade-nya F3 ini namanya. Ini F1, F2, F3. Ya. Ini varises ini. Kalau pecah aja, makan emping ya. Pada pasien sirosis hati jangan makan emping pasiennya. Kegores langsung berdarah ini. Pecah langsung ya. Ini adalah komplikasi dari sirosis hati. Karena ada namanya sistem kolateralisasi. Ketika hipertensi portal, 3 tempat yang kolateralisasi. Pertama, varises esofageal, gastroesofageal. Yang kedua, caput medusa ya di umbilical. Yang ketiga adalah hemoroid internal. Nah, ini adalah varises esofagus. Bisa di gastro juga nih. Ya. Perdarahan variseal itu terjadi karena kebanyakan adalah karena sirosis hati. Ya. Dan perdarahan variseal ini cukup memakan banyak korban karena perdarahan variseal itu agak susah dihentikan. Ya. PPI aja tidak akan cukup untuk menghentikan perdarahan variseal. Ya. Nah, ini adalah proses ligasi nih. Ligasi itu dijepit dia tuh pembuluh darahnya tuh, dijepit di sini. Ya, dijepit. Ini tidak bisa dilakukan oleh dokter penyakit dalam umum, tidak bisa dilakukan hanya penyakit dalam dengan kursus endoskopi atau spesialis penyakit dalam konsultan gastroenterhepatologi. Ini adalah tata laksana dari saluran cerna bagian atas variseal yang perdarahan ya. Bisa dilakukan penjepitan. Ya. Nah, tata laksana emergensi variseal dan variseal. Pertama adalah ABC dulu ya. Kalau ada perdarahan ABC dulu, pastikan tempatnya oksigenisasi dulu ya. Setelah oksigenisasi sesuai dengan saturasi target lebih dari 95%. Kemudian rehidrasi dengan kristaloid kalau tidak cukup. Ada resiko ödem paru, pakai koloid ya. Kemudian pemeriksaan darah lengkap dan hemostasis, pemasangan pipa nasogastrik. Penting juga dilakukan untuk melihat seberapa banyak sih perdarahan yang terjadi dan kita bisa melakukan resusitasi berapa liter gitu ya. Nah, tetapi jangan menggunakan air dingin ya. Air dingin ini akan melepaskan clotting ya. Dulu katanya harus pakai air dingin. Tapi udah nggak lagi, karena takutnya melepaskan clotting dia. Oke, transfusi PRC. Transfusi PRC ini dilakukan ketika HB-nya kurang dari 7, karena diprediksi HB kurang dari 7 ini akan menurunkan, meningkatkan mortalitas selama perawatan, karena akan terjadi desaturasi. Ya. Kemudian minimal untuk melakukan endoskopi itu minimal 8. Ya, minimal 8 sama seperti dilakukan hemodialisis. Hemodialisis juga minimal 8.
ya. Namun jika akan dilakukan terapi endoskopi, Hb-nya minimal itu 10 dan hemodinamiknya stabil. Ini harus kita lakukan tindakan PRC. Ya. Kemudian, tata laksana perdarahan saluran cerna bagian atas yang non-variseal. Ingat ya, non-variseal ini bukan varises. Yang paling penting ada diberikan PPI, karena PPI ini akan meningkatkan pH yang akan mencegah rebleeding. Ya. Karena terapi inhibitor asam, ya, ketika pH-nya di atas 6, itu membentuk bekuan darah. Ya. Lingkungan asam ini justru akan menghambat agregasi trombosit. Oleh karena itu, segera kita lakukan pemberian PPI. Gimana caranya? Bolus PPI itu contohnya omeprazol, bukan lansoprazol ya. Lansoprazol 1 vialnya 30 mg. Omeprazol 1 vial 40 mg. Jadi, dimasukin di bolus 2 vial dulu. Ya, 2 vial. Kemudian, di drip 8 mg per kilogram berat badan per jam. Jadi, 1 vial itu habis dalam 5 jam. Karena 1 vialnya 40 mg. Jadi, jam. 2 vial dimasukin, kemudian 1 vial dalam 5 jam, 1 vial dalam 5 jam, sampai dengan 3 hari. Dimasukkan dalam NaCl 0,9%. Nah, kemudian direkomendasikan juga pemberian vitamin K, karena untuk mengurangi proses rebleeding. Bisa juga dikasih asam tranexamat, kalau mau diberikan asam tranexamat, nggak masalah sebetulnya. Tapi yang direkomendasikan adalah PPI dan vitamin K. Ya. Nah, ada namanya oxalated agent. Ini pada variseal. Contohnya adalah somatostatin. Kalau perdarahan varises esophagus, pemberian PPI aja nggak cukup. Harus diberikan oxalated agent. Namanya somatostatin ya, atau octreotide. Somatostatin ini akan menurunkan aliran darah splangnik, sehingga aliran darah di varises turun. Akibatnya, perdarahan di varises akan menurun. Perdarahannya, kebocoran dari varises esophagus akan turun. Karena aliran darah ke varises, ke splangniknya turun. Tapi hati-hati, akan terjadi hipotensi pada pasien-pasien yang hipotensi ya. Kemudian, gangguan koagulasi. Direkomendasikan pemberian vitamin K ya. Penggunaan asam tranexamat ini tidak direkomendasikan, tetapi banyak juga digunakan. Sebetulnya obat yang biasa digunakan adalah vitamin K dan somatostatin. PPI pun nggak masalah sebetulnya, karena akan menurunkan rebleeding. Ya. Kemudian terapi sekunder perdarahan saluran cerna atas yang variseal ya, yang varises esophagus, beta blocker bisa diberikan propanolol, karena propanolol ini akan menurunkan aliran darah ke vena porta, akan menurunkan tekanan intraportal. Kemudian diuretic agent bisa juga diberikan spironolactone dan furosemide ya. Jadi pada varises esophagus karena etkausasi sirosis hati-hati akan terjadi spontaneous bacterial peritonitis karena asitesnya refraktor ini. Kemudian bisa diberikan antibiotika profilaksis, bisa diberikan ceftriaxone atau ciprofloxacin. Ini untuk membunuh kuman-kuman di usus. Neomycin nih sebenarnya yang harus direkomendasikan. Tapi pemberian antibiotik ini digunakan untuk menurunkan kolonisasi bakteri di usus. Karena kalau bakteri di ususnya banyak, perdarahan saluran cernanya itu langsung terus-menerus, akibatnya bisa menyebabkan hepatikum nanti. Karena banyak memproduksi amoniak. Nah, diberikan juga laktulosa. Laktulosa ini pada pasien sirosis gunanya untuk mengeluarkan cepat-cepat dari ureum tadi, dari melena. Melena terus banyak dikeluarkan karena melena itu akan dimetabolisme oleh bakteri usus, menyebabkan peningkatan amoniak yang akan menyebabkan ensefalopati hepatikum. Harus diberikan laktulosa. Nah, tata laksana endoskopi perlu banget karena untuk menghentikan perdarahan secara aktif ya. Nah, kemudian PPI juga harus diberikan pada pasien ulkus ya. Endoskopi ini bisa digunakan sebagai diagnostik, bisa juga digunakan sebagai terapeutik ya. Kalau misalnya sudah dilakukan endoskopi, apa yang dilakukan? Endoskopi juga bukan saya tidak melakukan endoskopi, yang melakukan endoskopi tadi.
SPPD KGH, KGEH, atau SPPD yang khusus endoskopi. Ketika active bleeding, ya, active bleeding atau non-bleeding visible vessel, endoskopik terapi aja. Endoskopik terapi itu dilakukan suatu skleroterapi, langsung si endoskopinya itu, ya. Alatnya pakai endoskopi. Kemudian dilanjutkan oleh intravenous PPI terapi, bolus drip. Kemudian ada clotting, ya. Ada clotting bisa dipertimbangkan apakah dilakukan terapi endoskopi atau tidak. Ini dilanjutkan intravena PPI, bolus dan drip. Tetapi kalau misalnya dasarnya bersih, ini tidak perlu dilakukan terapi endoskopi, oral PPI terapi aja. Ini adalah suatu bagian tata laksana pedahan saluran cerna bagian atas berdasarkan hasil endoskopi. Ya. Nah ini caranya nih, ya, cara endoskopinya nih. Masuknya dari mulut, bisa juga dari hidung, ya. Masuk, kemudian dilihat perdarahannya. Kalau perdarahannya mancur seperti ini, endoskopi terapi. Tapi kalau misalnya clotting, pertimbangkan. Tapi kalau dasarnya bersih, ya nggak usah. Ya. Sudah ada perbaikan. Jangan dilakukan bilas lambung, karena bilas lambung ini akan menghancurkan clotting sudah terbentuk, ya. Jangan dilakukan bilas lambung. Nah, itu adalah pedahan saluran cerna bagian atas. Sekarang kita bahas saluran cerna bagian bawah, ya. Nah, saluran cerna bagian bawah itu adalah dari ligamentum traits ke bawah dia, ya. Biasanya dia menyebabkan ketidakstabilan tanda vital. Nah, kemudian anemia berulang. Apa aja jenis-jenisnya? Bisa disebabkan karena karsinoma kolon, bisa polip, bisa kronisis, bisa hemoroid, ya, fisura anal, divertical Meckel, bisa juga karsinoma pada sekum, divertical di sini, angiodisplasia. Ini adalah jenis-jenis spektrum dari penyebab pedahan saluran cerna bagian bawah. Tapi terbanyak itu adalah colitis ulceratif terbanyak, atau karsinoma, atau hemoroid. Nah, makanya kalau pedahan saluran cerna bagian bawah, hematokresia, ya, kita harus menggunakan rectal tooth, tangan kita untuk meriksa. Jangan malu-malu. Harus kita lakukan rectal tooth. Minimal kita bisa mendiagnosis hemoroid, ya. Jangan dikit-dikit hematokresia, kolonoskopi. Jangan, banyak banget tuh ketahuannya ternyata hemoroid, kan malu. Kalau misalnya merujuk ke saya, ternyata saya rectal tooth, ini hemoroid aja nih, gitu. Nah, tapi perlu ada kecurigaan ketika ada keluhan perdarahan menurun, berat badan menurun, usia tua, mungkin kanker, atau memang ada riwayat keluarga dengan kanker kolon. Nah, jadi pedahan saluran cerna bagian bawah, mortalitasnya 10-20%. Nah, banyak banget pada lansia nih, apalagi dengan pasien dengan komorbiditi. Misalnya ada diabetes, ada hipertensi, dan sebagainya. Ya. Nah, pedahan saluran cerna bagian bawah perlu ditanyakan riwayat makan serat, sayuran, buah, dan sebagainya, karena berhubungan sekali. Pada divertical, kenapa khusus muncul divertical? Karena sering ngedan. Kalau sering mengedan, akan menyebabkan akan terbentuk suatu saluran tubuler, ya, terdapat pada kolon. Itu namanya adalah divertical. Ya, itu adalah penyebab dari perdarahan saluran cerna bagian bawah, ya. Nah, ini adalah divertikulosis, ya. Divertikulosis ini adalah mendadak, ciri khasnya tanpa nyeri, kadang masif. Perdarahan merupakan perdarahan arteri, makanya bisa menyebabkan ketidakstabilan hemodinamik, ya. Prevalensi meningkat dengan pertambahan umur. Divertikal ini sebelum pecah kita harus mendiagnosis. Cara mendiagnosisnya apa? Bagaimana? Dia itu lebih enak kalau dilakukan pemeriksaan barium enema. Kalau kolonoskopi agak susah. Ya, kalau barium enema bariumnya akan dimasukkan dari anus, ya, kemudian difoto. Akan muncullah suatu divertikal kayak gini, divertikal nih. Nah, kayak gini nih. Ya, lubang-lubang seperti itu. Lebih enak kalau kita melakukan diagnosis pakai barium enema. Nah, sedangkan kalau angiodisplasia ini agak susah kalau dilakukan endoskopi atau dilakukan
barium enema, lebih enak adalah dilakukan kontras angiografi namanya, angiografi kontras. Ya. Jadi melihat angiografinya, bukan dari celahnya. Angiospasия ini menyebabkan kayak kerusak pembuluh darah itu banyak banget dan prone to rupture. Jadi mudah ruptur sekali, rapuh dia. Ketika rapuh pecah menyebabkan perdarahan. Itu adalah angiodysplasia. Nah, hemoroid ini adalah suatu kelainan yang banyak dialami oleh banyak orang nih usia muda. Usia muda, hemoroid ada dua, internal hemoroid, ada eksternal. Kalau eksternal sakit, internal enggak. Ya. Nah, kalau stadium-stadiumnya ada stadium 1 nih. Stadium 1 ini bleeding tanpa prolaps, berdarah aja. Kalau second, prolaps dia, tetapi bisa balik lagi. Tapi kalau 3, prolaps, tetapi tidak bisa balik lagi. Bisanya harus disodok, dimasukkan oleh tangan kita. Nah, sedangkan yang keempat ini sudah incarcerata. Kalau sudah incarcerata harus ada tindakan pembedahan. Itu adalah kondisi hemoroid itu. Dengan rectal tooth pun kita ketahuan. Jadi jangan jika ada perdarahan saluran cerna bagian bawah, jangan segan-segan untuk melakukan rectal tooth pada pasien. Sudah. Nah, kemudian ada namanya ischemic colitis. Jadi keadaan ini bisa disebabkan penurunan aliran darah mesentericum atau vasospasme. Jadi banget di situ tuh ya. Akibat dia iskemik, akibat dari iskemik di sini bisa menyebabkan iskemik rusak dari mukosa dari kolon. Akibatnya perdarahan. Nah, itu juga bisa disebabkan karena iskemik colitis namanya. Radang kolon disebabkan karena iskemik. Nah, saya pernah menemukan seperti ini, iskemik colitis pada vaskulitis karena SLE. Ada juga yang seperti itu. Vaskulitis splagnik namanya. Disebabkan iskemik colitis. Kolorektal karsinoma. Nah, ini kasusnya cukup banyak juga pada usia tua. Karena itu, ketika ada perdarahan saluran pencernaan di usia tua, penurunan berat badan, nah itu sudah menganggap masalah deh. USG nggak ketemu, susah. CT scan bisa, tapi kan butuh modalitas yang cukup, modalitas yang mahal, kemudian dirujuk ke rumah sakit yang sudah yang memiliki fasilitas. Nah, kemudian ciri khas yang lain juga, apakah ada riwayat keluarga, kemudian BAB-nya itu seperti kotoran kambing. Jadi kalau misalnya ada BAB darah, pernah nggak dulu BAB seperti kotoran kambing? Jadi kecil-kecil hitam, gitu, seperti kotoran kambing. Itu adalah ciri-ciri dari kolorektal karsinoma. Ya, kolorektal karsinoma juga bisa menyebabkan obstipasi. Obstipasi ini disebabkan karena kankernya ini nutup, makanan nggak bisa lewat, makanya menyebabkan obstipasi. Obstipasi sama konstipasi beda ya. Obstipasi itu adalah nggak bisa berak karena obstruksi. Kalau konstipasi nggak bisa berak, bukan karena obstruksi, tapi karena ada kelainan saluran pencernaan. Bisa aja peristaltiknya nggak bagus gitu ya. Atau daya dorong dari makanan itu di usus itu kurang bagus. Itu namanya konstipasi. Beda dengan obstipasi ya. Oke, itu adalah kolorektal karsinoma. Bagaimana tata laksana perdarahan saluran cerna bagian bawah? Ya, lihat. Kalau lower gastrointestinal bleeding, apakah hemodinamik stabil atau tidak? Kalau tidak stabil, resusitasi dulu. Ya, resusitasi dulu. Kalau misalnya sudah teridentifikasi sumbernya, ya spesifik treatment. Kalau nggak bisa, ya kolonoskopi. Ya. Tetapi kalau hemodinamik stabil, ya udah lakukan kolonoskopi urgensi namanya. Ya segera situ. Dari ketahuan nih saluran pencernaannya ya. Nah, ketika ketika tidak ketahuan, ketika tidak tahu sumbernya. Nah, ini ada namanya EGD itu adalah
esophagogastroduodenoscopy namanya. Ya, identifikasi sumbernya tidak ada. Nah, dilakukan ini. EGD diulang, angiografi. Jadi angiografi ini untuk menentukan apakah ada grafi itu untuk menentukan apakah ada kelainan pembuluh darah di situ. Kalau nggak ada CT angiografi, dilakukan push enteroskopi. Nah, push enteroskopi ini adalah suatu endoskopi. Endoskopi itu dari esofagus, ya, atas esofagus, gaster, sama duodenum. Jejunum, ileum itu nggak ketahuan. Bisa aja saluran cerna bagian bawahnya itu yang kena jejunum dan ileum. Kolonoskopi nggak nyampe, endoskopi pun nggak nyampe. Nah, ada namanya push enteroskopi. Push enteroskopi itu adalah suatu endoskopi yang memasukkan selang sampai dengan ileum. Karena dia panjang sekali. Tetapi push enteroskopi ini membutuhkan waktu yang sangat panjang dan harus dilakukan tindakan pembiusan. Karena tindakannya sakit dan lama. Ya. Kemudian bisa juga RBC scan. RBC scan ini untuk scanning dari saluran pencernaan. Ya. Kalau misalnya tidak bisa juga kapsul endoskopi. Nah, ini sedang dikembangkan. Jadi orang minum kapsul. Di kapsul itu akan ada monitor. Nanti dari lambung dikeluarkan nanti lewat feses. Nanti di situ akan terekam kondisi saluran cerna kita seperti apa. Sekarang sudah canggih. Ya, sudah nggak main endoskopi lagi, ada namanya kapsul endoskopi. Ini adalah tata cara pada saluran cerna berdasarkan American College of Gastroenterology. Pertama, resusitasi dilakukan dengan cara kristaloid, transfusi ketika HB-nya kurang dari 7, ya. Kemudian pemasangan NGT, kalau misalnya untuk mengetahui apakah perdarahan itu dari atas atau dari bawah, ya. PPI, sebelum endoskopi, bisa diberikan omeprazol 2 vial, ya. Kemudian dilanjutkan drip 80 mg, bukan 80 nih, 8 mg per jam. Ya. Kemudian profilaksis bisa diberikan eritromisin, ya, 30 menit sebelum endoskopi, ya, bisa diberikan eritromisin, ya. Kolonoskopi digunakan untuk mendokumentasi dan tata laksana pasien dengan perdarahan aktif. Kemudian kolonoskopi ulang dikerjakan pada pasien dengan perdarahan yang masih aktif. Kemudian pasien dengan risiko rendah bisa dipulangkan. Sedangkan yang risiko tinggi, perdarahan aktif, anemia, komorbid harus dirawat inap, estimasi rawat inapnya 3 hari. Nah, ini adalah tata laksana perdarahan saluran pencernaan, ya. Nah, kolonoskopi itu cuma sampai kolon aja, ya. Ke ileum nggak nyampe dia. Ya, seperti ini. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan perdarahan saluran cerna atas dan bawah.